Jadi PT Data Desain Solusi ini kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya. Kemudian kita juga ada bidang penjualan, training ataupun implementasi software untuk 2D dan 3D. Nah, ini dalam bentuk ZWCAD untuk software 2D-nya dan software 3D-nya dalam bentuk ZW 3D. Kemudian untuk solusi CAM itu kita juga melayani untuk penjualan master CAM di Indonesia juga. Nah, salah satu proses molding yang paling sering dipakai itu adalah injection molding. Nah, injection molding itu di mana material awalnya itu adalah dari biji plastik, kemudian di sini ada dipanaskan gitu ya. Setelah dipanaskan dia didorong materialnya sehingga memenuhi cetakan. Nah, itu adalah proses injection molding. Nah, di injection molding dan beberapa molding yang lainnya itu komponen yang utama itu ada bagian cavity yang bagian ceweknya gitu ya, yang dia diem ya, biasanya diem gitu ya. Kemudian ada yang lakinya atau cowoknya itu disebut core gitu ya. Dia akan didorong ke cavity gitu ya. Nah, itu tentu saja ada rongga. Rongga ini yang nanti akan terisi material plastik cair kemudian sampai dingin sampai ke glass temperature sehingga dia mengeras gitu ya. Nah, itu disebut menjadi produknya gitu ya. Nah, ketika nanti sudah mengeras gitu ya, itu core-nya akan digerakkan keluar sehingga produknya ini akan ngikut gitu ya. Nah, ngikut kemudian nanti akan didorong oleh ejector gitu ya. Nah, sehingga partnya lepas ke bawah. Oke, kemudian itu adalah bagian utama dari injection molding ya, Bapak Ibu sekalian, itu tadi. Kemudian kita lihat, mungkin kalau penjelasan dengan gambar agak rumit, sehingga kita ulang dengan cara video ya. Kita kasih beberapa video. Nah, ini adalah injection molding, jadi palet itu kemudian dipanaskan gitu ya, sehingga mengisi ruang cetakan moldingnya. Nah, ini adalah proses injection molding. Nah, kemudian ada juga proses ekstrusi gitu ya. Jadi ekstrusi didorong dia akan menjadi panjang gitu ya. Billet panjang. Nah, seperti ini. Ini adalah proses ekstrusi. Dengan cara nah, kemudian ini adalah blow molding tadi. Jadi kita lihat dia ada baby bottle-nya tadi gitu ya. Kemudian dia akan ditiup. Nah, ini adalah wheel blow molding, jadi ada yang dia secara continue gitu ya, cara bikinnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk botol soda yang sering kita jumpai di minimarket gitu ya. Nah, ini adalah baby bottle atau preformnya tadi gitu ya. Nah, kayak ditiup seperti layaknya balon lalu mengisi menepati dinding tadi. Oke, nah itu flashback mengenai plastik ya. Lalu kita bicara mengenai ZW3D. Apa sih sebenarnya ZW3D? Nah, ZW3D ini adalah sebenarnya solusi 3D CAD komplit ya, dengan harga terjangkau gitu ya. Jadi ini sudah ada direct editing, hybrid modeling, sama mold design gitu ya. Nah, sebenarnya ZW3D ini bukan software baru. Jadi ZW3D ini pertama kali diakuisisi oleh ZWCAD Software, itu adalah perusahaan Cina, diakuisisi dari CAD-CAM ya, dari VX Corporation di Amerika. Jadi semenjak itu proses pengembangan softwarenya dihandle oleh ZWCAD Software dari Cina gitu. Nah, jadi tidak luput softwarenya dari Cina sehingga harganya lebih terjangkau gitu ya. Kemudian kenapa solusi ZW3D dikatakan komplit? Karena ini sudah mencakup solusi untuk produk desain, kemudian bisa juga untuk bikin assembly, mold design, sampai ke 2D drawing-nya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang saat ini bekerja di perusahaan molding, nah ini bisa menjadi solusi komplit gitu ya. Nah, biasanya untuk apa saja sih ZW3D Mold gitu ya? Biasanya customer ZW3D Mold itu ada di consumer product, die casting, kemudian di otomotif industri, sama electrode design gitu ya. Nah, seperti apa kapabilitas ZW3D? Nah, jadi ini juga bisa untuk bikin surface modeling gitu ya, bikin model seperti ini. Nah, sebagai contohnya ini kita tambahkan untuk pembuatan spionnya gitu ya. Jadi tinggal pick saja gitu ya referensinya sehingga nanti akan
tertutup area situ, menjadi surface yang ada beberapa lekukan di situ. Nah, ini itu adalah proses pembuatan surface di ZW3D, gitu ya. Nah, ini seperti model seperti ini kita bisa mirror, jadi dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, tinggal klik saja plane-nya, kemudian nanti sudah ada terbentuk di sebelahnya. Oke, nah jadi memungkinkan untuk ZW3D untuk bikin model dengan surface lekukan yang rumit, gitu ya. Nggak hanya di situ, gitu ya. Jadi ZW3D ini memungkinkan juga untuk bikin emboss, morphing, sama work, gitu ya. Nah, kita contohkan saja. Jadi di situ ada bagian ini ya, pemotongan tapi ngikut di area surface-nya itu, gitu ya. Nah, itu cara bikinnya seperti apa di ZW3D. Nah, itu kita untuk ke sana kita hidden dulu komponen lain, gitu ya. Kemudian dari model ini kita akan bentangkan terlebih dahulu, gitu ya, sehingga untuk tahu luasan areanya, gitu ya. Nah, jadi dari situ nanti kita akan bikin profilnya, gitu ya, yang memenuhi area bentangannya tadi, gitu ya, seperti itu. Nah, ini tidak hanya dari sketch, tapi ini kita sudah modelkan 3D. Nah, apakah bisa nanti langsung dibawa, diproyeksikan ke surface-nya tadi? Nah, itu memungkinkan sekali. Jadi kita tinggal hanya klik saja bodinya tadi, gitu ya. Lalu kita klik, dia sudah akan memenuhi si kontur tadi, gitu. Nah, sehingga sangat praktis sekali untuk bikin emboss atau cutting di body yang ada lekukannya seperti ini, gitu ya. Nggak hanya di situ, jadi ini juga bisa emboss dari gambar JPEG. Jadi kalau kita punya model, gitu ya. Nah, oke, kita bisa ambil ini ya. Nah, itu adalah file JPEG-nya gitu ya. Kita ambil, kita tempelkan ke situ, nanti sudah akan membentuk semacam kayak ukirannya gitu ya. Nah, dengan cara apa? Nah, kita klik, kemudian kita sesuaikan ukurannya gitu ya. Oke, nah itu sudah kira-kira memenuhi. Oke. Nah, kemudian kita tentukan depth-nya gitu ya. Nah, terbentuklah seperti itu. Nah, bagaimana dengan direct editing-nya? Jadi kalau kita lihat gitu ya, bagian tiangnya gitu ya, itu tidak ketemu dengan bagian atasnya itu gitu ya. Nah, sehingga itu harus disesuaikan. Nah, padahal ini bentukannya curve begini gitu ya. Apakah sebaiknya bikin ulang? Nah, ini tidak perlu karena di sini ada proses morph gitu ya. Jadi kita tinggal pick saja nanti referensinya. Jadi kita tinggal pilih saja nanti titik center bagian atasnya. Kemudian nanti akan dideformasikan sampai sejauh mana gitu ya. Jadi kita klik saja. Nah, oke, kita tinggal apply di sini arahnya. Nah, dan jaraknya. Nah, kita bisa lihat langsung drag di situ gitu ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, kok kayak gitu ya gitu ya. Nah, tunggu dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, nah sehingga terlihat sekali untuk proses modeling di ZW3D ini untuk model-model yang rumit itu bisa ditangani dengan ZW3D. Gitu. Oke, saya percepat saja untuk finish produknya. Ya, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk proses pembuatan moldnya gitu ya, kita langsung saja. Kalau tadi adalah proses modeling bentukan yang kompleks di ZW3D. Nah, ini kita langsung saja langsung ke pembuatan konstruksi moldnya. Tapi sebelum ke sana kita untuk proses pembuatan konstruksi mold di ZW3D ini ada beberapa step. Step yang pertama ada prakonstruksi gitu ya. Kenapa ada prakonstruksi? Biasanya gitu ya perusahaan yang bikin spatbor motor atau handle cover dari motor tadi gitu ya.
misalkan dari AHM gitu ya. AHM tidak memproduksi spatbor, tidak memproduksi handle cover gitu ya. Mereka diproduksi oleh perusahaan di luar gitu ya. Sehingga perusahaan mold maker atau mold injection itu dia hanya sudah terima model 3D-nya gitu ya. Nah, biasanya format filenya itu macam-macam. Mungkin ada yang formatnya CATIA, ada formatnya SolidWorks gitu ya. Nah, format file-file tadi itu bisa diimport di Gateway 3D. Dan yang paling menarik adalah di sini bisa buka CATIA drawing, file CATIA drawing. Jadi jarang-jarang banget nih ada software 3D yang bisa baca 2D drawing dari sumber lain gitu ya. Nah, itu kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Kadang-kadang ini ada semacam bagian yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini sangat wajar sekali. Jadi katakanlah saya sebagai orang Jawa Tengah gitu ya, kadang-kadang ngobrol dengan orang Surabaya, ditanyain wes mari Mas gitu ya. Wes mari dalam bayangan saya sebagai orang Jawa Tengah adalah apakah sudah sembuh gitu ya. Saya kan nggak sakit gitu. Nah, padahal asumsinya adalah apakah sudah beres, sudah selesai gitu ya. Nah, jadi ini ada sebuah beda bahasa gitu ya. Nah, ini wajar kadang-kadang ada bolong dan lain sebagainya, tapi tidak perlu khawatir karena di ZW3D ini ada banyak tools yang difungsikan untuk memperbaiki error-error tadi gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat selain itu juga karena mold itu adalah sebenarnya part mechanical, jadi ada core cavity tadi dia bergerak secara mekanis gitu ya. Sehingga ketika core-nya itu dilepas gitu ya. Nah, itu kan dia harus ada tapernya supaya pergerakannya gampang gitu ya, lebih mulus gitu ya. Nah, itu ya dengan cara kita harus memastikan kemiringannya cukup gitu ya. Jadi ada cek draft angle, thickness analysis, apakah thickness-nya seragam misalkan, apakah ada bagian undercut gitu ya. Undercut itu yang area yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan dengan core cavity saja. Jadi mungkin nanti secara mekanis ada tambahan slider atau insert dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian untuk direct editing gitu ya. Jadi kadang-kadang dari OEM-nya gitu ya menginginkan ada modifikasi gitu ya, karena biasanya ada bagian yang tidak memungkinkan untuk dimanufaktur gitu, padahal ini adalah import dari 3D yang lain gitu ya. Nah, ini bisa memungkinkan, jadi bisa edit face, kemudian reuse switcher, jadi dia bisa di pattern, di copy gitu ya, kemudian juga bisa diperkecil fillet ataupun radiusnya. Nah, seperti apa? Kita langsung lihat saja. Jadi ini ada fitur import gitu ya. Kemudian oke, nah di sini ada deteksi gitu ya, bagian yang kebuka. Nah, ini langsung otomatis dimunculkan gitu ya, langsung di rotate dan di zoom sehingga kita bisa fokus untuk perbaikannya. Nah, dari sini kita bisa tutup gitu ya dengan bantuan kurva gitu ya. Ya, kita akan setelah ini kita akan tutup dengan surface. Nah, kita klik. Nah, itu akan terbentuk surface-nya seperti itu. Nah, kemudian di situ ada fitur yang langsung bisa nutup gap juga. Jadi nggak hanya pakai bantuan kurva gitu ya. Nah, itu bisa langsung. Nah, kemudian untuk area lain gitu ya. Nah, ini kita tinggal klik zoom to gitu ya. Kita perbaiki sama prosesnya dengan step yang pertama gitu ya. Nah, kita cek satu persatu. Nah, ini ada overlapping gitu ya, sehingga bisa dihapus saja di area sini. Nah, kemudian kalau sudah, nah ini sudah beres. Jadi semudah itu gitu ya. Nah, di sini juga memungkinkan untuk editing modelnya. Jadi di sini misalkan ketebalannya kita mau edit, ya kita tinggal edit saja. Jadi memungkinkan untuk direct editing gitu. Oke, nah kemudian contoh yang lain adalah kita mau perbanyak ribnya ini gitu ya, jadi 2 menjadi 3. Nah, kita tinggal pick face-nya aja. Kemudian nah kita tinggal tentukan berapa banyak dan sudut kemiringannya gitu ya. Nah, itu oke. Nah, kemudian ada juga di sini kita mau edit radiusnya. Jadi kita tinggal klik modify radius, di situ kita tinggal ketik saja radius yang kita
harapkan. Nah, sehingga nanti sudah menjadi seperti itu. Oke, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, gambaran bagaimana ZW3D melakukan perbaikan untuk model hasil import. Kemudian di sini kita akan cek untuk draft angle-nya. Jadi di sini bisa diketahui adalah bagian core cavity-nya, bagian warna hijau dan birunya tadi, gitu ya, menandakan bahwa itu sudah cukup area kemiringannya. Kalaupun enggak, kita bisa tambahkan kembali, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada nah, ini cek analisisnya. Oke, untuk cek area core dan cavity-nya, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan langsung di ZW3D, gitu ya. Jadi tanpa harus klik satu persatu mana area yang bagian core cavity-nya. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di berikutnya. Oke, nah itu tadi mungkin sekilas gambaran ZW3D untuk prakonstruksi. Jadi perbaikan model dulu di awal kalau misalkan dapat model 3D dari customer, gitu ya. Nah kemudian kalau Bapak Ibu sekalian nanti sebagai reminder kalau memang ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Nanti di akhir sesi nanti kita akan bahas pertanyaan Bapak Ibu semua, gitu ya. Oke, nah yang kedua adalah desain parting. Jadi desain parting ini adalah pemisah antara bagian core dan cavity tadi, gitu ya. Nah, toolsnya ada apa saja? Jadi di situ ada split region, auto parting surface, parting face, kemudian di situ ada trim, gitu ya. Trim untuk memisahkan body, core dan cavity. Nah, semudah apa ZW3D untuk bikin core cavity-nya, gitu ya. Nanti kita langsung akan lihat. Jadi ini kita akan cek gitu ya, region. Jadi dia akan memisahkan tadi. Nah, kemudian di situ ada juga to assign to cavity sama assign to core gitu ya. Kemudian ada bagian yang unknown gitu ya, tidak diketahui karena di situ tidak bisa dikerjakan dengan core cavity gitu ya. Melainkan ini kita bisa assign sebagai slider. Jadi ada tambahan slider di situ untuk area itu gitu. Oke. Jadi sudah terdefinisi dengan baik gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan berikan patch. Jadi kita tutup lubangnya itu. Kenapa? Karena sebagai pemisah core dan cavity tadi. Nah, ini harus kita tutup dulu. Nah, kemudian di luar model itu kita harus bikin parting face. Nah, di sini ada opsi untuk auto parting face gitu ya. Nah, itu terlihat sudah rapi parting face-nya. Namun kalau tidak nanti bisa ditambahkan, di-adjust gitu ya dengan tambahan surface gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian slider tadi, nah ini kita bisa tambahkan face lagi gitu ya untuk misahin aja. Oke. Nah, arahnya kita balik. Oke. Nah, sehingga sudah terbentuk seperti itu sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal bikin workpiece-nya untuk ukuran core dan cavity. Nah, ini yang praktis adalah kita nggak perlu bikin sketch. Jadi kita tinggal tentukan ukurannya gitu ya, sehingga terbentuk core dan cavity-nya. Gitu. Oke, nah karena ini sudah terbentuk, nah kita tinggal trim saja. Jadi untuk misahin. Nah, otomatis di hide seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu praktis sekali untuk pembuatan core dan cavity di ZW3D. Oke, nggak berhenti di sana karena desain mold ini sangat kompleks ya, sehingga ada tambahan cooling gitu ya untuk pendingin. Jadi kalau nanti sudah mengeras, supaya panas lalu dingin lalu mengeras, nah ini tambahkan cooling gitu ya, runner atau jalur materialnya, taper lock, groove dan lain sebagainya. Nah ini semuanya bisa dihandle di ZW3D gitu ya. Nah, nggak hanya di situ, karena konstruksi mold itu nggak hanya core dan cavity saja, ada mold base-nya. Nah, mold base ini sendiri juga bisa di-custom sesuai standar perusahaan. Jadi misalkan mau berapa plate gitu, 2 plate. Kemudian komponen yang ada di dalamnya seperti ejector tadi gitu ya, ada baut. Nah, kemudian ada locating ring gitu ya, spring supaya dia bisa keluar gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan di ZW3D. Nah, tanpa basa-basi kita langsung bikin di
di sini. Jadi kita adjust untuk mold base-nya gitu ya. Jadi kita tinggal di situ ada menggunakan standar suppliernya FCPK gitu, atau mungkin nanti bisa custom saja gitu ya, variannya yang mana, kemudian kita bisa adjust gitu ya ukurannya. Nah, jadi nggak perlu gambar plate-nya satu persatu gitu ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan dimensi saja dari opsi dimensi yang sudah di set di library-nya gitu ya. Nah, itu bawahnya sudah ada, tapi juga bisa di custom tentunya. Nah, kemudian ini juga bisa kita tambahkan groove gitu ya untuk, nah itu tempat core cavity-nya gitu ya, atau biasa disebut mungkin pocketing gitu ya. Nah, jadi sudah di situ terpotong ya otomatis untuk pocketing-nya atau groove. Oke, nah termasuk di situ ada tambahan Mickey Mouse di setiap sudutnya. Kemudian setelah itu, ini juga bisa ditambahkan untuk taper lock-nya. Nah, kemudian, parameter ya, jadi tinggal masukin parameter saja. Nah, itu sudah otomatis. Kemudian ini untuk slidernya tadi, gitu ya. Nah, ini kita perlu tambahan semacam holdernya gitu dari slidernya. Nah, ini kita tambahkan untuk desainnya karena ini adalah basicnya adalah sketch. Jadi kurang lebih kita bisa bikin 2D sketch-nya, lalu nanti kita bikin menjadi 3D model, menjadi holder dari si slider itu sendiri. Gitu. Oke, nah prosesnya pembuatan sketch seperti itu, ya, jadi bisa di mirror. Oke, extrude, balik lagi extrude. Oke. Nah, kemudian ini kita mau potong ya, jadi sesuaikan bentukannya. Nah, chamfer dan lain sebagainya. Intinya untuk proses pembuatan 3D modeling ini sudah tercover di ZW 3D sebenarnya. Jadi untuk cara pakainya ya kurang lebih sama. Oke, nah kemudian ini kita bikin semacam groove-nya tadi gitu ya, untuk slidernya. Nah itu sudah terbentuk, oke, nah itu sudah tercapai untuk pembuatan konstruksi mold-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Lalu ada tambahan di sini untuk angle pin gitu ya. Jadi untuk komponen-komponennya ya kita tinggal pick saja gitu ya untuk lokasinya. Untuk angle pin. Jadi istilahnya library-nya sudah ada. Bapak hanya menempatkan posisinya gitu dari untuk di slidernya tadi gitu ya. Nah, oke. Nah, itu adalah angle pin yang ada diletakkan di slider tadi. Nah, kemudian berikutnya kita akan tambahkan komponen yang lain gitu ya. Jadi di sini untuk komponen untuk locating ring gitu ya, tinggal kita pick. Nah, dia akan otomatis nambah di situ. Nah, biasanya kemudian ada tambahan sprue. Nah, jadi enak ya Bapak Ibu sekalian, nggak perlu modelkan dari awal karena di sini tinggal input parameter saja untuk pembuatan konstruksi moldingnya. Kemudian untuk cooling channelnya atau cooling loop-nya kita klik saja. Nah, itu sudah terbentuk jalur coolingnya gitu ya. Nah, di situ muncul, kita tinggal adjust point-nya arahnya kemana gitu ya. Oke. Nah, itu adalah pandangan sampingnya, kita adjust tingginya, kemudian diameternya, jadi diameter dari cooling channelnya, oke. Nah, apakah dibutuhkan countersink atau enggak? Gitu ya.
Nah, kemudian ada O-ring. Nah, semuanya sudah dimasukkan ke sini semua, gitu ya. Nah, itu kita lihat langsung ada aksesorisnya, gitu ya, dari cooling channel-nya itu. Gitu. Oke, itu untuk cooling channel-nya. Kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai ejector. Jadi untuk ngedorong produknya lepas gitu ya ketika sudah jadi. Nah, sehingga kita tambahkan ejector pin. Nah, posisinya kita bisa tinggal pick saja di area situ. Jadi model sketch point ya untuk sebagai referensi. Nah, kemudian ini kita tinggal klik ejector point untuk klik library-nya. Nah, kemudian di situ otomatis ada ditambahkan pocket atau enggak gitu ya. Nah, ini nanti otomatis ada proses trimming juga tentunya. Nah, kemudian tadi untuk pocketing untuk ejector pin-nya tadi tentunya serupa dengan produknya gitu ya. Jadi kita tentukan batasnya gitu ya. Nah, kemudian kita bikin insert-nya. Oke, nah dia akan sudah otomatis terpotong. Oke, nah kemudian kita lihat. Nah, ini adalah surface pemotongnya tadi. Sebagai trimming dari ejector pin tadi. Gitu ya. Oke, nah itu sudah kita bisa lihat bahwa ejector pinnya sudah terpotong. Oke, nah kemudian berikutnya, nah ini untuk komponen-komponen lain, nah prinsipnya sebenarnya sama, kita tinggal hanya menentukan posisi, lalu komponen yang kita mau insert itu apa gitu ya. Jadi karena library-nya sudah tersedia di sini. Oke, poin-poin. Nah, di situ ada tension link. Nah, bahkan untuk komponen-komponen yang sederhana seperti itu ya, jadi sudah disediakan di ZW3D mode gitu ya. Nah, oke, secara konstruksi ini beres gitu ya. Karena sudah disediakan library, kita hanya tinggal insert saja ke dalam konstruksi mold kita gitu ya. Lalu bagaimana dengan 2D draftingnya gitu ya. Nah, jadi mold tadi gitu ya, mungkin plate-nya banyak gitu ya. Apakah kita perlu bikin 2D draftingnya untuk keperluan untuk manufaktur gitu ya, satu persatu gitu ya. Nah, itu enggak. Jadi dengan ZW3D itu untuk proses drafting komponen yang ada di mold itu satu klik untuk semua komponen. Nah, dari situ nanti kita bisa identifikasi ya. Jadi untuk konstruksi assembly-nya itu misalkan menggunakan template A3. Kemudian untuk plate-plate-nya itu mungkin menggunakan A4 saja cukup gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu dan folder penyimpanannya itu bisa dibedakan atau ditentukan gitu ya. Oke, nah kemudian ini adalah demonya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk 3D BOM-nya, komponen yang ada di konstruksi mold ini kita bisa lihat ada sekitar 44 komponen gitu ya. Nah, apakah kita mau bikin 2D-nya satu persatu gitu ya. Nah, ini kita akan manfaatkan mold drafting di sini. Jadi itu by mold type gitu ya. Jadi pakai plate, core, cavity dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal pick saja. Nah, kemudian di situ sheet-nya itu kita bisa pilih ada yang pakai anul, kemudian A1 gitu ya. Mungkin ada yang 3, A4. Nah, itu tinggal di-pick saja dan itu nanti bisa menggunakan template sendiri gitu ya. Jadi nggak harus pakai bawaan yang ZW3D gitu. Nah,
Nah, kita bisa lihat di situ dia kedip-kedip secara otomatis tiba-tiba muncul drawingnya itu, gitu ya. Nah, ini sudah disertai juga dengan ukurannya. Jadi ukurannya pun bahkan kita bisa set untuk ukuran detail ataupun untuk overall dimension atau ukuran luarnya. Nah, seperti ini. Jadi di situ ada koordinat dimensionnya juga, gitu. Nah, tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan atau mengurangi untuk dimensi yang tampil di situ, gitu ya. Karena ini software ya, jadi ini man behind the gun-nya yang harus ini Pak, menyelesaikan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagian-bagian yang tajam itu biasanya di finishing dengan electrode gitu ya. Nah, di sini juga sudah disediakan juga untuk ya 3D mode gitu untuk electrode modeling. Jadi fungsinya untuk engraving juga gitu ya. Lalu nanti outputnya bisa ke list electrode gitu ya sampai ke drawingnya. Nah, kita akan lihat. Oke, nah bagian sini gitu ya. Nah, tinggal klik saja, di situ sudah otomatis ditambahkan model seperti itu, gitu ya. Jadi praktis sekali ya, kita hanya tinggal tambahkan holdernya, gitu ya. Opsinya bentukannya seperti apa, kita tinggal klik saja. Kemudian, nah oke, nah itu sudah jadi electrode. Nah kemudian untuk area lain, gitu ya, kita tinggal coba klik saja. Nah dia sudah mengenali area itu, nah sehingga terbentuk itu body electrode-nya. Nah ini bisa di patch ya. Nah seperti itu. Nah kemudian ini kita tambahkan model electrode yang berbeda gitu ya. Kalau tadi, nah ini kita lihat karena di sini terbuka ya. Nah ini sudah terbentuk. Oke, secara prinsip seperti itu. Nah nanti kita bisa modifikasi gitu ya untuk jajarkan. Jadi untuk proses modeling standar gitu ya, mulai dari extrude, mulai dari combine, split, dan lain sebagainya, ini sudah tercover juga di Z-Way 3D. Nah, sehingga untuk proses seperti ini akan diotomatisasi kembali untuk proses pembuatan elektrodnya. Oke, nah itu untuk desain elektrodnya. Nah, kemudian ini drawingnya. Nah, kita bisa lihat otomatis tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk bill of materialnya. Oke, dari mulai material, kemudian roughing, finishing, positionnya yang mana, nah itu ditunjukkan dalam BOM itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami rangkumkan kapabilitas Z-Way 3D Mold gitu ya. Yang pertama adalah pembuatan konstruksi mold secara lengkap. Jadi bukan hanya core cavity saja yang di cover oleh Z-Way 3D Mold. Nah, ini sudah secara konstruksi mold secara lengkap gitu ya. Kemudian di Z-Way 3D Mold itu juga memungkinkan untuk direct editing dan perbaikan model hasil import gitu ya. Jadi kalau terima produk dari OEM gitu ya, nggak usah khawatir karena nanti ada bagian yang error nanti menyita waktu lama untuk proses editingnya. Nah di Z-Way 3D sudah dilengkapi dengan perbaikan modelnya gitu ya. Nah kemudian di sini juga ada parting design gitu ya. Kemudian automatic untuk custom mold base sama automatic drawing gitu ya. Nah kemudian electrode juga gitu. Itu jadi sudah rasanya ini adalah paket komplit untuk konstruksi mold dengan Z-Way 3D mold gitu ya. Nah itu tadi adalah solusi Z-Way 3D
Nah, lalu buat yang penasaran gitu ya, sebenarnya versi apa yang dimiliki oleh ZW 3D. Jadi kurang lebih ini ada 3, Lite, Standard, sama Pro gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cuman untuk viewer sama desain yang basic saja gitu ya, itu bisa menggunakan Lite. Tapi kalau sudah ada sheet metal, weldment gitu ya, bentukan morphing tadi, freeform, lalu butuh animasi, nah itu bisa pakai yang ZW 3D standar. Kemudian kalau mold gitu ya, nah itu pakai yang Pro gitu ya. Jadi di situ ada tambahan mold sama electrode. Oke, rasanya sudah. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu nanti mungkin masih punya pertanyaan terkait ZW 3D dan solusi lainnya ataupun jasa desain dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu nanti bisa WhatsApp ataupun kirim email ke info@artdatadesign.com. Oke, salam sehat selalu buat Bapak Ibu semua.